kembali lagi bersama Bu Cynthia di Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Oke, untuk yang baru masuk ke channelnya Bu Cynthia boleh di subscribe. Selamat datang di YouTube-nya Bu Cynthia. Oke, kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum masuki materi, aku ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian membaca atau menemukan lowongan pekerjaan? Kalau pernah, bagaimana menurut kalian? Ditemukan di mana ya? Di majalah, di buku, atau di sosial media? Kalau sudah menemukan, kira-kira apa ya yang kalian lakukan? Pasti yang sudah lulus sekolah atau lulus kuliah ingin melamar pekerjaan tersebut ya. Baik, kalau ingin melamar pekerjaan tersebut, bagaimana ya menulis surat lamaran pekerjaan itu? Apakah kalian sudah pernah? Sebelum Ibu lanjutkan bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan, kita lihat dulu. Untuk mencari lowongan pekerjaan, kalian dapatkan dari mana coba? Nih, Ibu berikan contoh ya. Untuk mencari lowongan pekerjaan, bisa kalian cari di website@maku.com atau juststrip.co.id, di mana situ bisa mencari pekerjaan sesuai pendidikan kalian atau pekerjaan yang ingin kalian geluti. Misal ingin mencari pekerjaan dari lulusan SMK, kamu cari saja di sini filternya SMK. Gitu. Atau ketika kamu ingin mencari pekerjaan di daerah kalian, berarti filternya diganti menjadi wilayah kalian. Itu ya. Nah, atau mencari lowongan pekerjaan bisa dilakukan di mana saja sebenarnya. Bisa dari mulut ke mulut atau informasi dari teman, atau kamu cari di YouTube, atau kamu cari di surat kabar gitu ya. Oke, selanjutnya untuk media pembelajaran kali ini Ibu bertujuan untuk anak-anak atau orang yang melihat channel Ibu itu bisa menyelesaikan surat lamaran pekerjaan sesuai isi, sistematika, dan kebahasaan. Selain itu juga tujuan dari Bu Cynthia adalah untuk orang-orang yang ingin membuat surat lamaran pekerjaan itu bisa membuat berdasarkan desain yang dibuat sesuai isi, sistematika, dan kebahasaan. Jadi bisa terstruktur, rapi, dan bisa menarik perusahaan supaya menerima kalian di perusahaannya. Itu ya. Nah, ini adalah struktur surat lamaran pekerjaan. Setelah kalian melihat strukturnya, Ibu akan memberitahukan bahwa ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, yang pasti surat lamaran pekerjaan harus sesuai strukturnya. Kemudian di dalam surat lamaran pekerjaan, kamu itu harus memperkenalkan diri kalian. Kalian dari siapa, pendidikan terakhir apa, kemudian rumahnya di mana, kontak person, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, hal kedua yang harus kalian perhatikan adalah sebutkan jenis pekerjaan yang ingin kalian lamar. Biasanya bagian kedua ini nyambung di bagian awal paragraf atau ketika kalian memperkenalkan diri. Gitu ya. Jangan sampai ketika kalian menulis jenis pekerjaan yang kalian ingin lamar itu berbeda dengan lowongan yang sudah diberisikan oleh perusahaan, gitu ya. Lanjut, hal ketiga yang harus kalian kuasai atau kalian tuliskan di surat lamaran pekerjaan adalah sebutkan keterampilan atau skill yang kamu
punya dan cocok untuk posisi tersebut. Gitu. Misalnya, ketika kalian ingin melamar menjadi akuntan atau bagian akuntansi di sebuah perusahaan, berarti keterampilan yang harus kamu tulis adalah saya menguasai Microsoft Office, Microsoft Excel, atau kalian juga bisa menguasai Canva. Karena dalam mengatur laporan itu kan harus desain juga ketika presentasi. Nah, itu juga menjadi salah satu skill yang bisa kalian tulis di surat lamaran pekerjaan. Gitu ya. Atau ketika kamu ingin melamar menjadi penerjemah atau guide gitu ya. Kamu juga harus menuliskan skill. Kamu bisa berbahasa apa saja, misal bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea secara aktif ataupun secara tulis. Tuh. Selanjutnya, ada hal keempat yang harus kalian perhatikan. Tunjukkan antusias kamu dalam melamar pekerjaan. Gitu ya. Jadi kamu sangat mengharapkan bisa mendapatkan pekerjaan tersebut dengan skill yang sudah saya atau kamu kuasai. Nah, hal terakhir yang harus kalian perhatikan dalam menulis lamaran pekerjaan adalah ucapkan terima kasih dan berikan informasi kontak kalian di bagian bawah dan berikan catatan sedikit bahwa kalian bisa dihubungi kapanpun dan di jam berapapun. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh surat lamaran, struktur surat lamaran. Yang pertama, angkas pertama itu ada tempat dan tanggal. Tempat itu adalah tempat di mana kamu menulis surat lamaran tersebut dan tanggalnya. Kemudian bagian nomor 2 adalah perihal dan lampiran. Perihalnya kamu ditulis untuk surat lamaran atau melamar pekerjaan HRD, melamar pekerjaan akuntansi, atau melamar pekerjaan desainer itu boleh. Lampirannya itu boleh kamu strip atau kamu tulisi berapa bundle, satu paket gitu. Atau kalau tidak ada lampirannya kamu tulis saja strip. Selanjutnya di bagian ketiga itu adalah alamat surat. Tolong ketika melihat lowongan pekerjaan, perhatikan juga kamu ingin menulis ke mana. Misalnya kepada Kepala HRD Bapak Budi di perusahaan PT Indofood. Jalannya mana, alamatnya di mana? Jalan Sudirman, nomor berapa, Jakarta Selatan. Seperti itu ya. Kalau bisa jangan hanya menuliskan kepala HRD, tapi kamu cari informasi terlebih dahulu. Perusahaan itu kepala HRD-nya siapa, sehingga surat ini menjadi lebih dekat gitu dengan seseorang, dekat dengan perusahaan gitu, karena kamu mencari tahu informasi perusahaan itu di bidang apa, kepalanya siapa gitu. Selanjutnya setelah kamu menuliskan alamat surat, itu harus ada salam pembuka. Salam pembuka biasanya seperti salam hormat gitu ya. Lanjutnya, yang kelima adalah alinea pembuka. Di mana alinea pembuka ini kamu beritahukan kamu mendapatkan informasi dari mana, kamu ingin melamar apa, itu biasanya di alinea pembuka. Nah, selanjutnya di alinea isi biasanya terdiri dari biodata diri dengan lengkap secara singkat. Untuk alinea penutup nomor 7, kamu isikan kamu memiliki antusiasme, kamu ini melamar dengan skill apa saja yang kamu kuasai. Dan jangan lupa ucapan terima kasih dan berikan kontak person kamu, diberikan catatan bahwa kamu bisa dihubungi kapanpun dan di jam berapapun. Selanjutnya jangan lupa salam penutup dan tanda tangan beserta nama terang kamu. Baik.
Lanjut, ini ada contoh surat lamaran. Misalnya ini ya ada tanggal, tempat, kemudian perihalnya untuk apa, lamaran pekerjaan, lampirannya ada 1 lembar atau 1 berkas. Terus ini ada yang terhormat kepada siapa, ada beserta alamat yang lengkap ya. Kemudian ada salam pembuka dengan hormat gitu ya. Lanjut, ini berisi kamu dapat informasi dari mana. Kalau di sini tertulis www.jobstreet gitu ya. Kemudian kamu ingin mengisi bagian apa. Tuh, ada cerita diri kamu. Di bawah ini bagian penutup juga ada skill kamu. Kemudian ucapan terima kasih. Tuh, jangan lupa ada harapannya. Ini adalah contoh. Nah, sekian media pembelajaran dari saya. Semoga media pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk fresh graduate SMK maupun S1, semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang kalian inginkan dan tempat di mana kalian bisa berkembang, mengembangkan skill yang kalian punya untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian, sampai bertemu di media pembelajaran Bu Cynthia yang lainnya. Bye.